Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Carmila dengan NIM 20014143552. Program studi PGST dan kampus di Universitas Cokro Aminoto Palopo semester 4 kelas 4G. Nah, tujuan untuk membuat video micro teaching yaitu untuk meningkatkan atau mengasah kemampuan dalam proses pembelajaran seperti meningkatkan keterampilan membuka dan menutup pembelajaran, meningkatkan keterampilan menjelaskan, meningkatkan keterampilan mengadakan variasi, meningkatkan keterampilan mengolah kelas, dan untuk meningkatkan kompetensi kami calon guru untuk bisa mengajar dengan baik serta meningkatkan profesional kami dalam proses pembelajaran. Nah, ini tampilan untuk pemetaan kompetensi dasar dan indikator pencapaian kompetensi setiap mata pelajaran yang dipadukan. Nah, dengan tema 7, indahnya keragaman di negeriku. Dan subtema 2, indahnya keragaman budaya di negeriku. Kelas 4 semester 2. Muatan pembelajaran yaitu ada Bahasa Indonesia, IPA, IPS, PPKN, dan Seni Budaya dan Prakarya. Materi pembelajarannya yaitu tentang teks non-fiksi, macam-macam gaya, gerakan keragaman budaya, etnis, dan agama sebagai identitas bangsa Indonesia, bentuk keragaman di Indonesia yang terikat persatuan dan kesatuan, dan gerak tarik kreasi daerah. Nah, metode yang saya gunakan yaitu metode ceramah dan tanya jawab. Nah, lanjut. Sistem penilaian pembelajarannya yaitu pertama, kisi-kisi penilaian. Nah, kisi-kisi penilaian yang pertama dibuat itu indikator. Nah, cara membuat indikatornya itu kita menentukan dulu kompetensi dasarnya, kemudian kita tentukan indikatornya. Kita lanjut ke kolom berikutnya, bobot kompetensi. Contohnya 20% dari setiap materi atau mata pelajaran. Itu jumlah keseluruhannya yaitu 100%. Lanjut teknik penilaian. Nah, teknik penilaian di sini yang saya gunakan tes tertulis. Lanjut jumlah item atau jumlah soal. Lanjut nomor item atau nomor soal. Misalnya kita buat 2 soal, nomor itemnya 1 dan 2. Nah, lanjut instrumen tentunya esai. Nah, lanjut kedua, instrumen penilaian. Nah, instrumen penilaian ini berupa soal. Nah, yang kedua ini instrumen penilaian. Instrumen penilaian ini berupa soal, di mana soal-soal tersebut dibuat berdasarkan indikator yang telah dikembangkan atau materi yang telah ditentukan. Nah, lanjut kita membuat rubrik penilaian atau pedoman penskoran. Misalkan soal pertama, siswa menjelaskan apa yang dimaksud dengan teks non-fiksi dengan benar, maka siswa tersebut mendapatkan skor 3. Nah, jika siswa menjelaskan apa yang dimaksud teks non-fiksi kurang lengkap, maka siswa mendapatkan skor 2. Nah, jika siswa menjelaskan apa yang dimaksud teks non-fiksi tidak benar, maka siswa mendapatkan skor 1. Nah, lanjut, jika siswa tidak menjelaskan apa yang dimaksud teks non-fiksi, berarti siswa tidak mendapatkan skor. Nah, begitu seterusnya sampai
soal yang dibuat selesai. Nah, setiap soal itu harus dan wajib dibuatkan rubrik penilaian. Yang terakhir, pedoman penilaian akhir, yaitu nilai rata-rata sama dengan jumlah skor yang diperoleh siswa. Terus dibagi jumlah semua soal atau jumlah keseluruhan soal, terus dikali 100. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi anak-anak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa. Doa dipimpin oleh ketua kelas. Siapa ketua kelasnya di sini? Saya Bu, Silakan pimpin temannya untuk berdoa. sebelum kita mulai pembelajaran, mari kita baca doa. Doa dimulai. Selesai. Jadi anak-anak, materi kita yaitu dengan tema 7, indahnya keragaman di negeriku. Dengan subtema, indahnya keragaman budaya di negeriku. Nah, kita masuk ke materi, yaitu pengertian teks non-fiksi. Non-fiksi adalah karya tulis yang sifatnya berdasarkan fakta dan kenyataan serta ada kebenaran di dalamnya, yang ditulis berdasarkan kajian keilmuan dan atau pengalaman serta bersifat informatif. Nah, menurut RIM 2014, teks non-fiksi adalah tulisan berbasis data dan fakta sebenarnya yang disajikan dengan gaya bahasa formal atau non-formal berupa argumentasi, eksposisi, atau deskripsi. Nah, lanjut ciri-ciri teks non-fiksi, yaitu 1. Berisi penjelasan tentang suatu hal atau objek tertentu yang faktual. 2. Mencapai objektivitas yang tinggi dan berusaha menarik serta menggugah nalar pikiran pembaca. 3. Bahasa bersifat denotatif dan menunjuk pada pengertian yang sudah terbatas sehingga tidak bermakna ganda. 4. Penjelasan berupa fakta atau gagasan. 5. Dapat dilengkapi gambar seperti grafik, tabel, atau diagram. Nah, lanjut. Macam-macam gaya. Nah, jadi anak-anak, siapa yang tahu macam-macam dari gaya? Gaya gesek, Bu. Ya, betul. Gaya gravitasi. Nah, juga betul. Apalagi? Hmm, Gaya. gaya magnet. Ya, Gaya magnet. ya. Itu juga termasuk gaya. Macam-macam gaya ya. Nah, gaya gesek tentunya seperti pada gambar di atas ya. Nah, gaya gesek adalah gaya yang terjadi sebagai gaya reaksi ketika suatu benda bergerak dan menyentuh suatu permukaan atau medium. Nah, contohnya kayak gambar di atas. Nah, sedangkan gaya otot, gaya yang diakibatkan oleh aktivitas manusia. Gerakan kontraksi dan relaksasi yang dilakukan oleh otot mengakibatkan timbulnya energi potensial pada benda. Tentunya pada gambar berikut. Nah, sedangkan gaya gravitasi itu adalah gaya yang mengakibatkan oleh interaksi dari dua benda yang memiliki massa. Gaya gravitasi umumnya hanya terasa dari benda bermassa yang sangat besar, seperti planet bumi. Nah, contohnya,
pada gambar ini, gaya gravitasi adalah gravitasi bumi yang menyebabkan bulan satelit bumi untuk mengelilingi bumi. Seperti pada gambar berikut. Nah, lanjut gaya magnet. Seperti kita lihat pada gambar di atas, gaya magnet adalah gaya yang diakibatkan dari magnet. Magnet yang berbeda arah akan saling tarik-menarik, dan magnet dari arah yang sama akan saling menolak. Gaya magnet berhubungan erat dengan gaya listrik dan disebut sebagai fenomena elektromagnetisme. Nah, kita lanjut ke keragaman budaya dalam identitas bangsa Indonesia. Keragaman budaya dalam identitas bangsa Indonesia itu seperti adat istiadat. Adat istiadat adalah tata kelakuan yang kekal dan diwariskan turun-menurun dari generasi ke generasi secara kuat dan menyatu dengan pola perilaku masyarakat. Di beberapa wilayah yang masih tradisional, adat istiadat dipegang kuat oleh masyarakatnya. Nah, siapa yang tahu contohnya seperti apa? Ya, Upacara ngaben di Bali. Pokoknya upacara ngaben di Bali. Upacara pernikahan. ya, itu juga masuk ya. Betul sekali. Nah, lanjut rumah adat. Rumah adat adalah rumah tempat diselenggarakannya upacara adat istiadat. Bentuk rumah adat menunjukkan ciri khas kehidupan penduduk di daerah tersebut. Contohnya pada gambar berikut, contoh rumah adat Panggung di Kalimantan. Nah, sedangkan upacara adat umumnya dilakukan secara turun-menurun di wilayah tertentu sesuai dengan kepercayaan masyarakat di setempatnya. Nah, contohnya seperti yang kita lihat ini, contohnya seperti diadakannya untuk pernikahan, kelahiran, ataupun kematian seseorang. Nah, sekarang kita masuk ke upacara adat istiadat. Nah, contohnya upacara adat Ngaben di Bali. Contoh kedua itu upacara adat Beusijuek di Aceh. Nah, contoh lainnya itu upacara adat Kasada di suku Tenggara. Nah, ini semua contoh dari upacara adat istiadat. Ini semua contoh upacara adat di Indonesia. Nah, lanjut tarian daerah. Tarian daerah atau adat bermacam-macam. Satu daerah mempunyai macam-macam tarian adat. Misalnya, tarian untuk menyambut tamu agung, menyambut panen, upacara kematian, upacara keagamaan, dan sebagainya. Nah, contohnya kita lihat di atas, contoh tarian menyambut panen, menyambut tamu agung, dan kematian. Nah, macam-macam pakaian adat. Itu seperti pakaian adat di Aceh. Itu biasa disebut dengan ule balang. Nah, kedua, pakaian adat di Sumatera Barat biasa disebut dengan bundo kanduang. Lanjut, pakaian adat di Sumatera Utara. Nama pakaiannya itu ulos. Pakaian adat di Sulawesi Selatan. Itu nama pakaiannya itu Aisang Gede. Sedangkan pakaian di Kepulauan Riau itu biasa disebut telu belanga. Nah, alat musik daerah. Siapa yang tahu alat musik daerah? Angklung, Bu. Ya, angklung. Ya, betul sekali. Kecapi, Bu. Gendang, Bu. Ya, kecapi juga. Betul.
Nah, betul sekali ya. Tepuk tangan buat temennya. Hore. Nah, seperti yang dikatakan temannya itu, angklung. Angklung berasal dari Jawa Barat. Angklung berasal dari Jawa Barat. Ya, betul sekali. Nah, alat musik daerah lainnya itu seperti japen dari Kalimantan Tengah. Yang ketiga itu sampek atau sampek dari Kalimantan Timur. Sluding dari Kalimantan Utara. Nah, sekarang kita masuk ke makanan khas daerah. Contohnya itu mie Aceh dari Nangru, Aceh Darussalam. Contoh lainnya itu Bika Ambon dari Sumatera Utara. Nah, rendang dari Sumatera Barat. Gulai ikan patin dari Jambi. Nah, saya mau tanya, makanan khas dari Sulawesi itu pasti kalian tahu kan? Kapurung, Bu. Ya, kapurung. Cok. Cok. Ya, ya betul ya. Paco. Itu contoh makanan khas daerah. Nah, kita lanjut ke etnis dalam identitas bangsa Indonesia. Nah, kita lanjut agama dalam identitas bangsa Indonesia, yaitu seperti agama Hindu, agama Buddha, agama Konghucu. Nah, sekarang bentuk keragaman di Indonesia yang terikat persatuan dan kesatuan. Nah, seperti keragaman suku bangsa dan budaya. Lanjut, keragaman agama, keragaman ras, keragaman bahasa, dan keragaman adat istiadat. Nah, ciri-ciri tari kreasi daerah yaitu satu, tari kreasi mengikuti perkembangan zaman. Dua, mengungkapkan ekspresi pribadi. Tiga, diiringi dengan musik modern yang sesuai dengan gerakan tari. Empat, menampilkan kebebasan dalam membuat koreografi. Nah, fungsi dari tari kreasi daerah apa saja? Itu satu, menghibur audiens. Dua, menceritakan kisah budaya tertentu. Tiga, menampilkan hiburan modern tanpa meninggalkan unsur budaya. Empat, melestarikan budaya. Unsur-unsur tari kreasi daerah yaitu satu, tema tarian. Dua, gerak. Tiga, properti. Dan empat, makna. Nah, pola lantai dari kreasi daerah yaitu pola lantai garis lurus seperti vertikal atau horizontal. Dua, pola lantai garis melengkung. Nah, mungkin itu saja materi dari Ibu. Mungkin anak-anak sekalian ada yang mau ditanyakan berhubungan dengan materi kita pada hari ini? Tidak ada, Bu. Tidak ada, Bu. Berhubung kalian sudah mengerti semua dengan materi yang Ibu bawakan, kesimpulan materi kita pada hari ini yaitu yang pertama, non-fiksi adalah karya tulis yang sifatnya berdasarkan fakta dan kenyataan serta ada kebenaran di dalamnya yang ditulis berdasarkan kajian keilmuan dan atau pengalaman serta bersifat informatif. Kedua, macam-macam gaya, ada gaya gesek, gaya otot, gaya gravitasi, gaya magnet, dan gaya listrik. Tiga, di dalam keragaman budaya
bisa diamati dari bentuk-bentuk kebudayaan khasnya seperti adat istiadat, rumah adat, upacara adat, tarian daerah, pakaian adat, alat musik dan lagunya, bahkan makanan khasnya. Bentuk bentuk keragaman di Indonesia yang terikat persatuan dan kesatuan, diantaranya keragaman suku bangsa dan budaya, keberagaman agama, bahasa, ras, dan keberagaman adat istiadat. Nah, yang kelima, tarian kreasi daerah adalah tarian yang berasal dari daerah tertentu dan mengalami perubahan pada gerakan tariannya seiring dengan perkembangan zaman. Saya akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu minggu depan.